Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul King of Casual Cultivator episode 3 dan 4. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan kakek hijau yang sedang adu suit batu gunting dan kertas melawan Wei Suo. Ternyata di sini kakek hijau ingin dipanggil sebagai guru atau roh artefak jika dia berhasil memenangkan suit. Benar saja, kakek hijau berhasil menang adu suit karena dia memasang gunting, sementara Bang MC kita memasang kertas. Akan tetapi Wei Suo berusaha menggunakan cara licik dengan berkata kalau kakek hijau sudah ketinggalan zaman. Bang MC menjelaskan kalau pada zaman ini kedudukan kertas lebih tinggi ketimbang gunting, jadi bisa dipastikan kakek hijau kalah dalam permainan. Dengan begitu, Bang MC memastikan kalau dia tidak akan memanggil kakek hijau sebagai guru atau roh artefak. Kesedihan tentu saja dirasakan oleh kakek hijau di mana menurutnya harga dirinya sudah jatuh di tangan Wei Suo. Wei Suo sendiri kelihatan masih ngebacot dan sedikit memberikan ceramah kepada kakek hijau agar dia tidak terlalu bersedih. Akan tetapi di sini kakek hijau meminta Bang MC untuk tidak banyak bicara dan lebih baik mencarikan dirinya kalajengking api untuk diminum darahnya. Wei Suo sendiri menolak untuk mencari kalajengking api karena yang terpenting pada saat ini adalah kakek hijau harus membantunya mencapai ranah pil emas atau golden core. Untuk mencapai ranah golden core tentu saja membutuhkan harta yang banyak, jadi Wei Suo meminta kakek hijau untuk mengajarkan membuat sebuah pil atau membawanya pergi ke gua kultivator kuno. Perkataan Bang MC ini tentu saja membuat kakek hijau kesal karena menurutnya masuk ke dalam gua kultivator kuno tidak semudah yang dibayangkan. Kalaupun nanti Wei Suo berhasil mendapatkan beberapa harta, maka dia harus menjaga harta tersebut dari orang lain yang ingin merampok. Kakek hijau juga menyarankan agar Bang MC berkultivasi hingga mencapai ranah divinasi atau cermin ilahi tingkat 4 terlebih dahulu, barulah mencoba untuk masuk ke dalam gua kultivator kuno. Wei Suo kelihatan putus asa karena dengan kecepatan kultivasinya sekarang bisa mencapai ranah divinasi memerlukan waktu yang sangat lama. Kakek hijau pun meminta Wei Suo untuk lebih tenang karena pada saat ini dia akan membantu Bang MC dalam berkultivasi. Untuk sekarang yang terpenting adalah mencari kalajengking api serta membuat jimat bola api untuk mengumpulkan batu spiritual. Dengan batu spiritual, kakek hijau yakin fondasi tubuh dari Wei Suo akan berhasil ditingkatkan dan berani menjamin kalau kultivasi Bang MC akan meningkat pesat. Menurut Wei Suo, kalajengking api adalah hewan langka dan sulit didapatkan, jadi meskipun ada yang menjual di pasar pasti harganya sangatlah mahal. Tentu saja di sini kakek hijau mempunyai sebuah solusi dengan meminta Bang MC untuk berburu kalajengking api dengan menggunakan sebuah metode rahasia miliknya. Asalkan Wei Suo berhati-hati, pasti mereka berdua akan bisa mendapatkan banyak kalajengking api. Singkat cerita, Wei Suo pergi ke sebuah pasar untuk membeli beberapa bahan spiritual yang dibutuhkan oleh kakek hijau. Dia kemudian memasuki sebuah pavilion untuk bisa mendapatkan bahan ramuan api, sebotol bubuk pengumpul chi dan satu jimat pelarian angin. Tuan Hu sebagai pemilik pavilion langsung mengambil semua bahan yang dibutuhkan oleh Bang MC kita dan menyebutkan dia akan memberikan diskon 12% pada hari ini. Hanya dengan 4 batu spiritual, Wei Suo sudah bisa mendapatkan semua bahan yang dia perlukan.
Karena pada saat ini Bang MC nggak punya uang, dia kemudian akan melakukan barter dengan jimat bola api. Pada awalnya Tuan Hu merasa curiga kalau jimat bola api tersebut adalah jimat palsu yang digunakan oleh Wei Suo untuk menipunya. Sedari itulah makanya Wei Suo meminta waktu kepada Tuan Hu untuk membuktikan apakah jimat bola api miliknya asli atau palsu. Di dalam sebuah ruangan sudah ada 3 patung batu yang akan dijadikan sasaran oleh jimat api milik Bang MC. Dan benar saja, pada akhirnya Tuan Hu mempercayai jimat bola api tersebut setelah dia melihat langsung kalau 3 buah patung di dalam ruangan hancur lebur terkena jimat milik Wei Suo. Setelah mendapatkan semua bahan yang diperlukan, Wei Suo kembali bertanya kepada Tuan Hu di mana dia bisa mendapatkan rumput harimau. Tuan Hu sendiri meminta 1 jimat bola api lagi, baru dia akan memberitahukan informasi di manakah Wei Suo bisa mendapatkan rumput tersebut. Beberapa saat kemudian ketika Tuan Hu sedang menghitung jimat bola api yang dia dapatkan dari Bang MC, Wei Wei tiba-tiba saja datang ke pavilion dan menanyakan kemanakah perginya Wei Suo. Sementara itu di sebuah tempat, Wei Suo dan kakek hijau sedang membuat ritual dengan bahan-bahan yang sudah mereka beli dari Tuan Hu. Pada momen ini Wei Suo juga meragukan ritual yang diperintahkan oleh kakek hijau karena sedari tadi tidak ada satupun kalajengking api yang mendekati mereka. Kakek hijau pun menjelaskan kalau kalajengking api pasti akan segera datang karena dia sangat menyukai rumput harimau yang mereka bakar. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Benar saja gerombolan kalajengking api mulai mendekati mereka berdua. Sesegera mungkin Bang MC menggunakan jimat angin yang dia beli untuk membunuh semua kalajengking api tersebut. Banyaknya kalajengking api yang didapatkan tentu saja membuat Wei Suo bahagia, akan tetapi kakek hijau memintanya untuk tidak senang terlebih dahulu karena gerombolan kalajengking api yang lain sedang menuju ke arah mereka. Sementara itu, Wei Wei masih menyusuri hutan untuk mencari di manakah keberadaan dari Bang MC. Dia juga sempat berpikir sudah ditipu oleh Tuan Hu karena sampai saat ini belum juga menemukan keberadaan dari Wei Suo. Tiba-tiba saja Wei Wei dicegat oleh seorang kultivator yang belum diketahui identitasnya. Kembali lagi ke tempat Wei Suo dan juga kakek hijau, Bang MC kelihatan mulai khawatir karena kalajengking api yang mendatangi mereka sangatlah banyak. Di saat yang sama, kakek hijau malah kelihatan masih santai dan tidak ada rasa takut sama sekali. Akan tetapi di sini Wei Suo memutuskan untuk pergi karena dia masih mementingkan keselamatan diri sendiri. Sialnya ketika hendak kabur, Bang MC konyol kita ini malah menginjak beberapa kalajengking api yang mana tentu saja membuat semua kalajengking api marah kepadanya. Kakek hijau sendiri meminta Wei Suo untuk melawan semua kalajengking api karena saat ini mereka sudah nggak punya pilihan lain. Pada momen sedang melakukan perlawanan, tercetus sebuah ide di otak Bang MC di mana dia akan meledakkan rumput harimau guna membunuh semua kalajengking api di tempat ini. Ide ini sempat ditentang oleh kakek hijau karena terlalu berbahaya bagi keselamatan mereka berdua. Akan tetapi tekad dari Wei Suo sudah bulat di mana dia akan menggunakan jimat pelindung bumi untuk meminimalisir efek ledakan rumput harimau. Rencana dari Wei Suo memang tampak berhasil, namun kakek hijau kelihatan terluka karena dia terkena efek ledakan tersebut. Dia pun segera meminta Bang MC untuk mencurahkan darah kalajengking api ke dalam guci guna mengembalikan tenaga dari kakek hijau.
大点声说话，急死我了！王管子。 Singkat cerita, di kediamannya, Wei Suo sudah kembali membuat jimat bola api dalam jumlah yang begitu banyak. Dia juga kepikiran untuk menjual semua jimat tersebut. Akan tetapi kakek hijau melarang Wei Suo untuk menjual semua jimat bola api karena dia mempunyai beberapa alasan. Diketahui sangat jarang sekali ada seorang master yang ahli dalam membuat jimat di kota Lingyu. Jadi jika menjual jimat tersebut dalam jumlah yang begitu banyak, maka Wei Suo akan dicari dan ditangkap oleh sekte Tianyi serta dipaksa menjadi pembuat jimat di dalam sekte tersebut. Meskipun sudah mendapat peringatan, Bang MC masih sangat percaya diri dengan kecerdasannya dia bisa menjual jimat bola api tanpa ditangkap oleh sekte Tianyi. Singkat cerita, Wei Suo sudah menyebarkan berita ke seluruh masyarakat kalau ada banyak jimat bola api yang bisa ditemukan di sebuah kolam gelembung hitam. Untuk lebih meyakinkan hal tersebut, Wei Suo kemudian berakting di depan beberapa kultivator kalau dia baru saja menemukan banyak sekali jimat bola api. Tentu saja ini demi bisa membuat pengalihan isu kalau Wei Suo mendapatkan jimat bola api dari kolam gelembung hitam dan bukan dia buat sendiri. Dengan begitu, Bang MC bisa bebas menjual jimat bola api tersebut di pasaran. Waduh, cemerlang juga ya idenya Bang MC kita ini. Benar saja, tak lama kemudian Wei Suo berhasil menjual semua jimat bola api serta mendapatkan banyak sekali batu spiritual. Tapi tentu saja ide di luar Nurul tetap ada di otak Bang MC, di mana dia kepikiran untuk membeli poster serta boneka Suiling Earth dengan beberapa batu spiritual. Tentu saja keinginan Bang MC membuat kakek hijau geram karena semua batu spiritual ini akan diperuntukkan menaikkan ranah kultivasi dari Wei Suo ke tahap Divine Spirit atau Lautan Ilahi tingkat 3. Bang MC pun meminta kakek hijau untuk tenang, di mana dia hanya bergurau saja karena pertama kali mendapatkan batu spiritual sebanyak ini. Wei Suo pun pada akhirnya langsung menyempurnakan semua batu spiritual guna bisa menaikkan ranahnya. Yap, pada akhirnya Bang MC cabul kita ini berhasil mencapai ranah Lautan Ilahi atau Divine Sea tingkat ketiga dengan cepat. Meskipun begitu, pada saat ini kakek hijau menganggap Wei Suo masih terlalu lemah serta masih perlu menaikkan ranahnya ke tahap yang lebih tinggi. Dia kemudian menyarankan agar Wei Suo mengambil beberapa misi guna mendapatkan batu spiritual ketimbang menjual jimat bola api yang cukup beresiko ditangkap oleh sekte Tianyi. Singkat cerita, ketika sedang berada di dalam kota Lingyu, beberapa orang mulai membicarakan Wei Suo yang berhasil mendapatkan banyak jimat bola api di kolam gelembung hitam. Kakek hijau pun meminta Bang MC untuk mengabaikan semua orang tersebut dan pergi melihat misi yang bisa mereka berdua ambil untuk mendapatkan batu spiritual. Ketika mereka berdua hendak pergi ke sebuah papan pengumuman misi, Wei Suo didatangi oleh seorang yang mengajaknya untuk berbicara sebentar. Yap, kedatangan seseorang asing ini juga sekaligus menutup episode 3 dan 4 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys. See you di episode kelima.